مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah, atas berkat limpahan taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang insya Allah berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atas berdirinya saya di sini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah mengenai dakwah yang berisi tentang keberkahan dalam hal kecil. Mungkin kita sering berpikir bahwa keberkahan hanya datang dari hal-hal besar, tetapi ternyata tidak demikian. Kadang keberkahan datang dari hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele, teman-teman. Mari kita mulai dengan sebuah kisah. Saya ingin bercerita sedikit. Suatu hari ada seorang lelaki yang terkenal sangat pelit. Bahkan anak-anak di kampung sering menyebutnya itu Pak Irit. Pada suatu hari, Pak Irit menemukan koin 500 rupiah di jalan. Dia begitu senang seolah-olah menemukan harta karun. Ketika dia pulang, dia memutuskan untuk menyimpannya di celengan yang dia buat sendiri dari kaleng biskuit bekas. Ini pasti akan membawa keberkahan besar, pikirnya. Nah, kemudian 5 tahun kemudian, celengan itu penuh dengan koin-koin 500 rupiah yang dia kumpulkan. Dengan penuh semangat, Pak Irit pun membawa celengan itu ke bank untuk menukarkannya dengan uang kertas. Kemudian petugas bank pun terkejut dan bertanya, "Bapak dapat dari mana semua koin ini?" Pak Irit dengan bangga menjawab, "Saya kumpulkan satu persatu setiap kali menemukan di jalan." Petugas bank tersenyum dan berkata, mungkin Bapak tidak sadar, tetapi dengan mengumpulkan koin ini, Bapak telah membantu membersihkan jalanan kita dari sampah kecil dan memberikan teladan baik kepada anak-anak." Pak Irit pun tersenyum dan berkata dalam hati, ternyata hal-hal kecil seperti ini bisa membawa keberkahan yang besar. Lihat teman-teman, keberkahan tidak selalu datang dari hal-hal besar. Kadang-kadang hal kecil yang kita lakukan dengan ikhlas dan konsisten dapat membawa dampak yang luar biasa. Misalnya senyum. Nah, senyum itu ibadah yang paling mudah dan murah, tapi sering kita lupakan, teman-teman. Senyum bisa mengubah hati seseorang menjadi lebih baik, dan yang lebih hebat lagi, senyum itu menular. Saya punya cerita lagi. Suatu hari ada seorang ibu rumah tangga yang selalu menyapa tetangganya dengan senyuman setiap pagi. Ternyata tanpa disadari, senyuman ibu tersebut membuat hati tetangganya yang sedang mengalami masalah menjadi lebih tenang. Suatu hari tetangganya berkata, "Bu, senyuman ibu setiap pagi itu seperti sinar matahari yang mencerahkan hari saya, Bu." Kemudian ibu itu pun tersenyum lebih lebar dan menyadari betapa pentingnya keberkahan dari hal kecil seperti senyuman. Jadi, mari kita mulai menghargai hal-hal kecil dalam hidup kita. Jangan remehkan kebaikan kecil yang kita lakukan, karena bisa jadi itu adalah pintu menuju keberkahan yang lebih besar. Menyapa dengan senyum, membantu tetangga yang kesulitan, atau bahkan menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah sembarangan, semuanya adalah contoh kecil dari amal yang bisa mendatangkan keberkahan. Cukup itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika banyak kesalahan kata
maupun pengucapannya itu dari saya, dan jika ada kelebihannya maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mangan ketupat lawuh bakmi menawi lepat, please forgive me. Billahi taufik wa hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.